Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, gimana kabarnya? Setelah sekian lama libur ya, kita kembali lagi melaksanakan perkuliahan ya. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke, ya syukur ya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat selalu. Oke, teman-teman mahasiswa, pada semester sekarang, alhamdulillah saya pribadi mungkin dikasih amanah untuk ngajar terkait dengan desain website ya. Jadi nanti kita akan sharing terkait dengan pembelajaran bagaimana mendesain sebuah website ya. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin saya coba share screen dulu. Oke, nah mungkin ini sedikit lah ya pengenalan tentang saya gitu kan. Mungkin sebelumnya kita udah bahas karena untuk sekarang ada mahasiswa PMM yang masuk ya dari apa namanya dari luar kampus kita. Mungkin sedikit saja perkenalan. Nama saya Yopi Nugraha ya. Ini mungkin sekilas tentang moto saya, berkarya tanpa batas ya. Jadi dimanapun kamu berada dan apapun yang kamu lakukan, kerjakan dan lakukan yang terbaik ya. Mungkin itu sedikit saja moto saya. Terus mungkin ini juga tentang profil-profil saya, mungkin buat teman-teman mahasiswa yang baru masuk nih, khususnya yang PMM, kalau yang di IP mungkin sudah kenal ya. Ini di sini ada link terkait Google Scholar. Di sini tuh ada jurnal-jurnal yang memang eh, saya buat dan para peneliti atau dosen lainnya juga. Jadi kalian nanti bisa akses di sini. Ini mungkin untuk riwayat cinta saya dan ini ada YouTube channel saya di sini. Kalian bisa akses gitu ya. Di mana di YouTube ini ada pembelajaran-pembelajaran yang memang saya share ya di YouTube saya gitu ya. Nah, terus mungkin ini untuk profil ya, profil saya pribadi. Nah, ini riwayat pendidikan, mungkin tidak usah saya jelaskan di sini ya, nanti panjang lagi. Silahkan nanti kalian bisa akses yang dari riwayat pekerjaan saya, dan ini mungkin apa namanya, saya geser dulu sedikit. Ini terkait mungkin skill ya, yang mungkin saat ini hobi saya tuh di mana gitu ya, atau memang saya lebih memfokuskan diri di mana. Mungkin saya lebih fokus di analisis sistem ya. Terus kemudian saya juga main di web programming, sama mungkin kalau sekarang itu kita mengajar web design itu adalah dasar dari eh, pemrograman web ya. Nantilah kita bahas lebih dalam ya. Terus saya juga emang main di Android, Java gitu ya, dan Kotlin. Tapi mungkin kalau saya lebih fokus di web programming gitu ya. Terus saya juga fokus di jaringan komputer karena memang dasarnya saya dari teknik informatika ya, D3 saya teknik informatika, S1 teknik informatika, dan kemudian ketika S2 saya masuk berfokus di sistem informasi gitu ya. Jadi lebih hal-hal teknis, insya Allah saya memahami ya, mempelajari lebih dalam ketika saya di D3 dan S1, dan ketika lanjut S2 saya mulai paham ternyata menggabungkan antara teknik informatika dan sistem informasi itu luar biasa gitu ya. Terus saya juga memang berfokus di multimedia editor saat ini gitu ya, karena tren saat ini kita eh, baik itu bisnis ataupun apa itu pasti membutuhkan yang namanya multimedia editor, baik itu foto, gambar maupun video. Kemudian digital bisnis gitu ya, ini saya lebih fokus di sini. Dan ini adalah kegiatan-kegiatan yang memang sering saya lakukan di beberapa tahun ke belakang, mulai dari literasi digital gitu ya dengan Kominfo, terus juga keamanan data dengan para IT, pakar-pakar IT lainnya. Ini juga ada 45 menit membuat toko online. Ini adalah kegiatan pengabdian ke masyarakat. Dan ya, terus ini ada SID dulu tentang mengenai sosialisasi informasi desa. Ya, ini mungkin hanya sedikit quotes yang saya berikan kalau saya lagi gabut ya. Barangkali bisa jadi inspirasi buat kalian. Dan ini juga perjalanan hidup saya, mulai dari ya, ketika saya di Malaysia gitu ya, bekerja dengan
para programmer di sana karena saya cukup lama di sana sekitar 2 tahun untuk membangun sistem informasi rumah sakit ya dan sistem informasi hotel. Ini mungkin hanya sedikit kenang-kenangan saja. Di sini saya abadikan ya. Oke, mungkin itu saja ya terkait dengan perkenalan saya secara singkat. Nah, teman-teman mahasiswa, mungkin di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan perkuliahan yaitu adalah web programming, desain website gitu kan. Tapi sebelum masuk ke sana, saya ingin membahas dulu aturan-aturan perkuliahan yang memang akan kita jalankan selama 14 pertemuan ke depan ya. Nah, di sini salah satunya saya menggunakan LMS ya, Learning Management System. Oke, kita coba kunjungi kursnya. Oke. Nah, ini pembelajaran kita bisa menggunakan LMS ya, bisa kunjungi linknya di lms.institutpendidikan.ac.id gitu kan. Kebetulan ini mungkin dari sisi saya, dari sisi dosen, kalau dari sisi mahasiswa mungkin berbeda nanti aksesnya gitu ya. Jadi kalian nanti bisa login dengan akun masing-masing yang memang sudah diberikan oleh pihak IP Garut ya atau bagian Pusdatin untuk bisa login di LMS IP Garut gitu ya. Dan ini salah satu platform yang memang akan kita gunakan untuk pembelajaran kita gitu ya dengan menggunakan LMS. Jadi di program studi sistem informasi ini kita belajar dengan menggunakan blended learning untuk saat ini gitu ya. Ada yang memang sifatnya online, ada yang sifatnya offline gitu kan. Jadi kita dipadukan semuanya, tidak selamanya online, tidak selamanya offline juga gitu kan. Tapi semua pembelajaran baik itu yang offline itu harus di-share juga secara online. Jadi mahasiswa supaya nanti mandiri ya, ada pembelajaran mandiri bisa melakukan flashback ya, belajar ulang gitu ya ketika memang sudah waktunya santai dan lain sebagainya mahasiswa bisa mengulang pembelajaran yang sudah diberikan oleh dosen. Jadi untuk di sistem informasi ini semua dosen wajib mengupload materi RPS dan lain sebagainya itu sebelum perkuliahan dimulai gitu ya. Nah, ini untuk di pertemuan sekarang di sini mungkin kalian jangan lupa untuk isi dulu daftar hadir ya sudah saya siapkan di LMS-nya. Jadi silakan kalian isi daftar hadir dengan mengklik di sini ya, klik daftar hadir di sini, silakan nanti diisi presisi kehadirannya, gitu ya, jangan sampai telat karena nanti bisa berdampak ya sistemnya akan ditutup gitu ya. Nanti untuk aturannya akan saya sampaikan. Terus kemudian link Meet seperti biasa di sini di LMS atau misalkan Zoom dan lain sebagainya ini bisa diakses di sini gitu ya. Terus kemudian ini ada buku ajar yang saya buat dan itu untuk memberikan pembelajaran untuk kalian dan ini ada free test yang nanti akan kalian isi ya. Jadi saya pengen tahu untuk web design ini apakah sebelum masuk ke materi saya pengen tahu sejauh mana wawasan dan kemampuan kalian terkait dengan pemahaman kalian mengenai tentang web design ya atau desain web lah ya. Nah, saya pengen tahu dan nanti saya akan adakan post test di akhir ya, di mana saya mengukur kemampuan kalian gitu ya. Jadi apakah ada perkembangan, kemajuan setelah belajar dengan saya gitu ya, apakah seperti apa. Jadi di awal nanti mungkin akan saya kasih kesempatan untuk ngisi free test di LMS, silahkan diisi. Ini tidak jadi penilaian ya, tapi saya hanya mengukur saja kemampuan kalian gitu ya. Jadi sebelum melakukan pembelajaran dan sesudah nanti seperti apa. Nanti di akhir akan ada post test ya. Nah, ini untuk peraturan perkuliahan. Oke, saya download dulu ya. Oke, ini screen-nya sudah pindah belum ya ke PPT atau belum? Screen-nya udah ke PPT apa belum? Belum, Pak. Belum ya. Oke, kita pindahkan dulu ke PPT. Ini gimana? Udah masuk di PPT?
Sudah, Pak. Mana coba? Ini PPT bukan? Sebentar. Ini. Udah masuk PPT ya? Udah, Pak. Udah? Udah, Pak. Oke, jadi untuk mata kuliah kita adalah desain website ya atau web design ya. Oke, ini bisa ini nggak pindah nggak? Oh nggak bisa pindah ya. Kayaknya harus ini ya. Bentar share screen-nya saya coba. Ini gimana? Bisa pindah nggak? Udah, Pak, bisa. Oke ya, kayaknya harus seperti ini. Oke, jadi yang pertama itu mengenai mata kuliah kita yaitu adalah desain website ya. Nah, ini sebelum kita masuk ke perkuliahan, sebentar saya coba perkecil dulu. Ini sedikit menghalangi. Oke. Ya, ini untuk aturan perkuliahannya. Jadi kita bisa lihat di sini. Setiap mahasiswa diwajibkan mengisi presensi atau daftar hadir dengan ketentuan mengirimkan swafoto ke grup WA. Jadi nanti di grup WA ya, biar saya cek juga. Dengan berpakaian rapih, tidak menggunakan kaos atau jaket ya, kecuali jaket alma mater boleh silahkan ya. Jadi pertama, nanti kalian mengirimkan swafoto ke grup WA dengan berpakaian rapih, tidak menggunakan kaos atau jaket. Jadi untuk perkuliahan, silahkan gunakan baju yang rapih ya, jangan pakai kaos oblong, terus kemudian juga jangan menggunakan jaket. Kalau alma mater silahkan saja. Terus kemudian pengisian presensi jika mahasiswa dikatakan hadir apabila mengisi presensi 15 menit di awal. Jadi nanti kalau misalkan kita masuknya jam 7 gitu ya. Nah, berarti 15 menit di awal itu dikatakan hadir gitu ya. Mahasiswa dianggap telat apabila melakukan pengisian presensi 5 menit berikutnya. Yang misalkan lebih daripada jam 7.15 berarti itu kategorinya terlambat ya. Terus mahasiswa dianggap tidak hadir apabila melebihi waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau kalian lebih daripada 15 menit toleransinya terus kemudian 5 menit. Nah, kalau udah jam 7.20 berarti kalian dianggap tidak hadir gitu ya. Nah, itu jadi hati-hati terkait dengan presensi karena kalau di bawah 70% ya, kalian tidak bisa mengikuti UTS nantinya. Jadi silakan hadir tepat waktu untuk melakukan perkuliahan ya. Jangan sampai kalian gara-gara terlambat dan akhirnya nanti bisa berdampak fatal terhadap kalian. Jikapun perkuliahan bersifat online, seyogianya kita mengikuti peraturan yang telah ditentukan karena sewaktu-waktu dosen pengampu mungkin akan melakukan tanya jawab langsung melalui video call untuk mengecek kesiapan perkuliahan setiap mahasiswa. Jadi nanti kalian harus mengikuti meskipun kita online atau offline, online pun kalian harus tetap memperhatikan ya, jangan sampai seperti off cam gitu kan, diusahakan semuanya di on kamera gitu ya. Nah, ini ada yang off nih, tolong di on cam kan ya kameranya. Nanti kalau misalkan saya tanya secara langsung dalam keadaan off cam itu saya anggap tidak hadir atau ada pengurangan nilai gitu ya. Karena ini masih pertemuan pertama, jadi mungkin saya maklum saja gitu ya, maklum saja. Tapi saya tidak mau tahu untuk di pertemuan berikutnya itu jangan sampai ada yang off cam ya. Karena kalau bolos zaman sekarang itu gampang, beda dengan bolos zaman dulu gitu ya. Kalau zaman saya tuh mungkin bisa aja manjat pagar dan lain sebagainya. Kalau bolos zaman sekarang tinggal off cam saja udah selesai gitu ya. Oke, nah ini untuk deskripsi mata kuliah ya, identitas perkuliahan kita. Mata kuliah yang akan kita ampu ini adalah desain website, kode mata kuliahnya SI 2004 ya, ini semester 3, jurusan untuk prodi informasi dan dosennya saya Nugraha ya.
Nah, ini mata kuliah ini berisikan tentang desain web, adalah mata kuliah berbasis ilmu desain yang mengkaji teori, konsep, dan proses perancangan web serta melatih uh, state of the art Advanced Design sehingga mahasiswa mampu mengevaluasi, merancang, dan mengelola sebuah situs web dengan tampilan yang kreatif, isi yang informatif, sajian yang dinamis, dan komunikatif serta efektif ya. Jadi saya berharap kalian mengikuti mata kuliah ini, kita memberikan sebuah sajian tampilan website yang sangat menarik ketika nanti kalian membuat sebuah web dan lain sebagainya. Bagaimana tidak hanya sebuah tampilan yang menarik, tapi proses juga yang menarik, gitu ya. Nah, ini untuk capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi, saya berharap setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan para mahasiswa memahami dan menguasai konsep, kaidah, dan proses perancangan desain web dan dikembangkan menjadi saluran yang komunikatif dan menarik, gitu ya. Terus kemudian saya juga berharap target saya mahasiswa memiliki keterbukaan dan sikap kritis terhadap informasi yang berkembang di masyarakat dan mampu merancang web yang bermanfaat bagi banyak orang. Terus yang ketiga, mampu menciptakan pesan yang bermanfaat dan bertanggung jawab dengan metode komunikasi efektif berbasis humanistik ya, teknologi dan desain sesuai sasaran komunikasinya. Nah, itu teman-teman mahasiswa capaian pembelajaran yang memang akan kita capai gitu ya. Nah, ini adalah materi perkuliahan secara umum ya yang nantinya akan kita bagi-bagi menjadi 14 pertemuan. Ini hanya secara garis besarnya saja gambaran pokok di mana memang mahasiswa sistem informasi khususnya sekarang nih udah semester 3 kalian paham mengenai peranan internet itu seperti apa ya. Terus kemudian kegunaannya seperti apa, bukan hanya internet tapi kalian juga harus paham mengenai tentang website karena saat ini gitu kan kita bukan hanya mengenal internet tapi mengenal website juga. Nah, ini adalah pokok pembahasan kita. Kita akan membahas mengenai tentang HTML dan CSS lebih dalam ya. Bagaimana kita mengenal text editor. Text editor itu adalah papan kerja untuk kita memasukkan kode-kode HTML atau CSS-nya. Nanti kita akan bahas lebih dalam pada sesi pertemuan kita ya. Jadi kalian harus kenal dulu tempat kerja kalian ya, yang nyaman, yang enak itu apa? Yaitu adalah sebuah text editor dan cara menggunakannya tentunya gitu ya. Eh, Terus kemudian kita akan mempelajari tentang mengenai tag-tag HTML, pengenalan CSS, struktur CSS, memahami dan menggunakan font, tag color, memahami layout dan display gitu kan. Ini mungkin gambaran secara garis besar yang nantinya akan kita pecah menjadi 14 pertemuan. Dan tidak hanya kita belajar teori, tapi nanti juga kita akan belajar praktek ya. Jadi mohon disimak, terus kemudian benar-benar dipelajari karena ini adalah dasar ya, karena nanti kalian di depan itu ada bukan hanya belajar desain website gitu kan, tapi untuk di semester berikutnya kalian akan belajar mengenai pemrograman web gitu kan, karena ini adalah lanjutan dari desain web gitu ya. Dan sampai di akhirnya kalau nanti ada pilihan, ada mata kuliah web programming advance gitu kan, kalau memang kalian fokus di bidang programming gitu ya. Jadi silahkan nanti kalian pelajari, jangan sampai nanti kalau kata bahasa Inggris maka gugusur ya. Jadi pelajari dari awal dengan baik, struktur dasarnya, pondasinya sama ketika kita membuat rumah. Kalau misalkan pondasinya kurang baik gitu ya, nah mungkin rumahnya bisa bermasalah. Jadi ini tuh adalah salah satu pondasi dalam pemrograman website yang benar-benar harus kalian pelajari. Oke, berikutnya ini adalah pendekatan perkuliahan. Nah, rencananya untuk pendekatan yang digunakan saya lakukan dalam perkuliahan ini adalah menggunakan konsep SCL, yaitu adalah Student Centered Learning, gitu ya, dengan model pembelajaran, collaborative learning, project based learning, cumulative learning, discovery learning, dengan menerapkan beberapa metode pembelajaran secara bergantian, ya, dan bervariasi pada setiap kegiatan pembelajaran supaya memang suasana kelas gitu kan kalian belajar lebih enak gitu ya. Nah, nanti juga dalam mata kuliah ini sifatnya ada yang disebut dengan project ya, project base karena nanti ada
setiap UTS itu ada capaian project yang harus kalian selesaikan. Misalkan setelah di UTS itu adalah target project-nya di mana kalian bisa membuat sebuah halaman website sederhana dengan HTML dan CSS gitu ya. Terus kemudian nanti UAS juga sama, kita ada project. Terus nanti juga akan ada di mana kalian tugas yang sifatnya itu adalah individu dan kelompok juga gitu kan. Di mana kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman, kalian bisa mencari referensi di internet atau yang lain sebagainya ya. Nah, ini untuk penilaian hasil belajar. Jadi untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara teoretik dan praktik dilakukan pretest dan posttest seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi nanti kalian silahkan buka portal LMS-nya, login dengan akun masing-masing. Silahkan kerjakan dulu pretestnya ya. Ini tidak jadi bahan penilaian buat saya, tapi untuk jadi bahan evaluasi, kajian sejauh mana pemikiran kalian atau kemampuan kalian itu udah sejauh mana ya. Jadi nanti untuk post-test itu tidak dilakukan di pertemuan satu. Nanti akan saya lakukan post-test di sebelum UTS ya. Jadi sebelum UTS nanti ada post-test dan kemudian nanti akan ada post-test lagi di setelah UAS. Jadi saya pengen lihat perkembangan kalian itu seperti apa gitu kan, dari awal kemampuan kalian seperti ini, setelah UTS begini dan UAS seperti ini. Itu adalah bagaimana saya mengukur kemampuan kalian, dan itu juga sama untuk mengevaluasi saya gitu ya, untuk memberikan pembelajaran di setiap pertemuannya, di setiap semesternya itu bisa lebih baik lagi ya. Nah, dari berbagai tugas dan tes tersebut kemudian ditentukan nilai akhir hasil belajar kalian ya. Nilai akhir hasil belajar merupakan penjumlahan dari skor-skor berikut. Jadi, nah ini nih, kehadiran itu adalah 10% ya. Jadi diperhatikan nih. Tapi kalau misalkan kehadiran kalian di bawah 70%, saya pikir kalian tidak akan bisa mengikuti UTS atau UAS ya. Jadi percuma gitu ya. Jadi diusahakan kalian untuk hadir. Bagaimana kalian bisa memahami kalau kalian tidak hadir ya dan mengikuti perkuliahan. Jadi kehadiran nanti skornya bobotnya itu adalah 10 ya, dan tugas itu 25%, UTS 30% dan UAS 35%. Jadi jumlah total semuanya itu adalah 100% ya. Jadi itu mohon dilihat diperhatikan ya komposisi penilaian ini gitu ya. Jadi untuk mendapatkan nilai 30, 35 itu seperti apa. Jangan sampai nanti nilai kalian jeblok ya. Oke. Ini apa? Nah, ini untuk tugas-tugas mahasiswa. Jadi dalam perkuliahan kita selama 14 pertemuan ke depan, jadi ada tugas terstruktur yang dimana ada tugas mandiri atau tugas kelompok ya. Jadi tugas mandiri itu nanti sifatnya individual, dan ada yang memang tugasnya kelompok, kalian harus memang berdiskusi atau mencari secara kelompok atau menyelesaikan permasalahan secara kelompok. Dan pengaplikasian mata kuliah ya. Terus nanti juga untuk tugas-tugas ada video-video yang berkaitan dengan desain web seperti apa gitu ya. Biasanya saya memberikan tugas kalian membuat sebuah tutorial bagaimana kalian membuat sebuah project dari awal sampai akhir itu seperti apa ya. Misalkan kalian membuat sebuah aplikasi form pendaftaran dengan HTML CSS. Nah, kalian membuat sebuah video pembelajaran terkait dengan bagaimana cara kalian menyampaikan materi dan lain sebagainya, atau cara kalian membuat aplikasi itu. Dan nantinya akan kita share di YouTube-nya program studi informasi gitu ya. Agar kenapa? Agar kalian juga bisa mengedukasi teman-teman yang lain yang mungkin baru masuk atau yang belum paham. Nah, itu bisa dijadikan bahan kajian ya oleh teman-teman kalian semua. Terus kemudian nanti juga ada praktek pembelajaran ya, tugasnya berbasis project, membuat aplikasi yang nantinya akan ditargetkan. Terus kemudian ada laporan akhir pembelajaran ya. Nah, ini untuk daftar literatur utama saya menggunakan eh, apa sih, buku ajar karangan saya pribadi ya, Yopi Nugraha. Tahun 2019 saya sudah mulai rancang itu mengenai tentang pemrograman website yang diterbitkan oleh IPI Press
IP Garut ya. Dan ini juga ada Thomas and Paul tahun 2010 mengenai HTML CSS. Terus ada dari Duchket ya 2004 Beginning Web Programming with HTML, XML, and CSS ya, dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin teman-teman mahasiswa untuk terkait dengan pembelajaran yang akan kita lakukan selama beberapa waktu ke depan ya. Dan tolong diperhatikan meskipun kita online itu tolong diperhatikan komunikasi kita ya. Komunikasi kita tolong diperhatikan ya. Jangan sampai cek bahasa Inggris mah malaweng gitu ya. Itu coba diperhatikan. Terus kemudian tadi untuk penilaian-penilaiannya diperhatikan juga. Untuk pertemuan saat ini saya mungkin masih banyak memaklumi karena ini adalah pertemuan pertama kita, tapi untuk pertemuan kedua itu buat saya tidak ada toleransi, baik itu kehadiran, keterlambatan telat, baik masuk Zoom atau offline, ataupun kalian mau pakai kaos atau misalkan pakai apa gitu kan, itu tidak ada toleransi ya. Jadi mohon untuk di pertemuan berikutnya semuanya sudah rapi ya, jangan sampai kalian tidak rapi, kuliah pakai kaos oblong dan lain sebagainya ya, sambil makan dan lain sebagainya. Sama saja ketika kita online, offline itu sama aja ya. Nah, itu mungkin sedikit untuk mengenai peraturan perkuliahan ya yang akan kita laksanakan selama 14 pertemuan ke depan. Oke. Oke, mungkin saya ini dulu pindah screen ya. Oke, wah ini kayaknya udah ini ya, udah mulai masuk nih. Oke, mungkin teman-teman mahasiswa di sini saya ingin screen kembali ke ini nih, apa namanya, ke LMS. Oke, ya, ini kita kembali ke LMS dulu ya. Nah, ini silahkan nanti kalian setelah ini selesai ya, silahkan kalian mengisi pretest ya. Di sini sudah saya siapkan soal-soal untuk pretestnya. Jadi silahkan kalian masuk di akunnya masing-masing dan diisi, dan saya ingatkan ini tidak menjadi apa ya penilaian gitu kan, tapi ini untuk mengukur saja gitu ya. Nah, ini adalah untuk buku ajar ya yang sudah saya siapkan. Silahkan kalian, ini share screen-nya udah muncul belum? Udah, Pak. Sudah ya. Oke, jadi ini buku ajar yang memang sudah saya siapkan untuk kalian belajar ya di program studi informasi terkait dengan pemrograman website. Jadi kalian nanti bisa belajar mandiri ya terkait dengan apa namanya bagaimana kalian mempelajari pemrograman ini. Nah, ini konsep dasar website sudah dijelaskan di sini ya. Jadi kita memahami dulu apa itu sebuah website, apa internet ya. Nah, ini mungkin secara garis besar website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet. Nah, website nggak bisa diakses kalau misalkan tidak ada yang namanya internet gitu ya. Nah, coba ini saya geser dulu. Oke. Website tidak akan bisa diakses tanpa adanya internet. Jadi sehingga bisa diakses di seluruh dunia itu kalau ada internet atau misalkan kuota lah gitu ya. Jadi siapkan kuota internet kalian agar memang kalian bisa mengakses web gitu ya. Nah, kayak LMS itu nggak bisa diakses kalau misalkan nggak ada internet gitu ya. Jadi bahkan sekarang kita akan pelajari apa sih internet, apa itu website ya. Nah, website merupakan komponen atau kumpulan komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara, animasi sehingga lebih merupakan media informasi yang menarik untuk dikunjungi. Nah, ini yang akan kita buat. Bagaimana kita menggabungkan komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara, animasi dalam sebuah website agar informasi yang disampaikan itu lebih menarik lagi, lebih bagus, lebih nyaman gitu ya. Nah, ini kita akan membuat sebuah website nantinya. Terus kemudian internet. Apa internet gitu ya? Sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan protokol internet atau TCP/IP gitu ya. Jadi kita bisa mengakses web kalau memiliki internet. Nanti akan saya bahas ini di sesi berikutnya ya. Di sini ada
www gitu kan. Kita kan cuma mengenal www.lms Institut Pendidikan. Nah, apa itu artinya www gitu ya? World Wide Web gitu kan. Nanti kita akan bahas lebih dalam di pertemuan kedua kita. Mungkin ini untuk pertemuan sekarang hanya garis besarnya saja. Nah, ini detailnya website, terus web page ya, apa homepage, browser, apa nanti kita akan bahas di sini. Semuanya sudah saya berikan ya di modul ini, tinggal nanti kalian bisa belajar mandiri, baca-baca sendiri. Ini ada struktur navigasi, terus kemudian ini yang paling ini tuh ini yang ingin saya sampaikan. Nah, ini HTML. HTML ini adalah bahasa pemrograman dasar untuk membuat sebuah web programming ya. Nanti juga di sini kalian bisa mencoba untuk praktek ya. Di sini kita mengenai tentang ini nih, melihat text editor, memilih text editor ya. Ada Sublime Text gitu kan. Ini contohnya kayak gini. Ada Notepad++. Nanti kalian akan sukanya yang mana gitu ya untuk membuat sebuah project program. Ini ada dari NetBeans kalau nggak salah ya, NetBeans ya. Ini seperti ini tampilannya. Ini nanti kita akan belajar mengenai tentang tag elemen atau atribut di HTML itu seperti apa. Nah, ini sudah mulai kita mengenal bahasa-bahasa pengkode-kodean ya. Ini tag-tagnya ini apa artinya, fungsinya apa gitu kan. Nanti kita akan praktek ya. Baik itu praktek kita nanti insya Allah akan di laboratorium komputer, tapi nanti juga akan saya sediakan video-video pembelajarannya supaya kalian bisa mengulang bagaimana mempraktekkan bahasa-bahasa pemrograman. Jadi tidak hanya di lab, mungkin kalian pun bisa belajar mandiri untuk mengulang, mereview ya. Nanti untuk pembelajaran kalian bisa mengakses di channel YouTube ya, yang tadi saya sudah share ya, ataupun kalian bisa apa namanya masuk di WebSI ya, di WebSI kalian boleh masuk. Oke, saya coba. Oke, ini udah di halaman Google belum ya? Udah pindah ke halaman Google belum? Atau di LMS? Udah, Pak. Oke, ya. Oke, ini kalian tinggal search aja di Google Sistem Informasi IP Garut. Tinggal nanti kalian tinggal klik saja Sistem Informasi ya. Nah, di sini ada beberapa video pembelajaran yang memang sudah saya siapkan ya. Ya, misalkan ini web design gitu kan, terus ada saya juga kebetulan ngajar manajemen project, terus ada jaringan komputer dan ada UI UX ya. Nah, ini di sini kan sebenarnya ini ada harganya gitu, ada harganya tapi maksudnya itu ini untuk publik gitu ya. Kalau untuk publik, tapi untuk mahasiswa SI itu apa namanya, nanti ada tiket atau misalkan ada kupon untuk masuk supaya ini jadi Rp0 gitu kan. Sengaja gitu kan saya masukkan di sini karena saya untuk memfilter memfilter yang mana mahasiswa SI, yang mana yang bukan gitu ya. Jadi dicoba diorderkan dulu gitu ya. Nah, misalkan kita coba cek yang web design. Nah, di sini apa namanya, ada video pembelajarannya, tapi kalian harus enroll dulu. Di sini harus belajar apa? Kalau misalkan yang bayar ya kalian harus mau bayar atau gratis kalian tetap harus enroll di sini. Cuman bedanya kalau yang bayar ya bayar, kalau untuk mahasiswa SI atau ada promo kita masukkan tiket supaya jadi Rp0 ya. Nah, di sini juga masih banyak sebenarnya video-video pembelajaran yang sudah saya share yang memang bisa kalian nikmati untuk mahasiswa SI karena kayak misalkan web design yang saya gitu kan, ada manajemen project ini, terus ada jaringan komputer. Nah, ini juga ada apa namanya, belajar JavaScript ya untuk pemula, terus pemrograman PHP. Nah, misalkan ini web development menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, ini mungkin nanti kalian belajarnya setelah belajar HTML, CSS, nanti kalian bisa lanjut ke sini, bisa mempelajarinya. Tapi di sini juga sebenarnya ada juga HTML sudah saya bahas ya. Nah, misalkan ini adalah target ya untuk kelas ini, apa yang akan dipelajari ya, mulai dari PHP, SQL, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, ini sudah ada di sini semuanya. Lumayan, baru di sini tuh 29 video yang bisa kalian pelajari ya.
Misalkan pembelajaran pertama ini sudah dibuat secara struktur ya. Misalkan pengenalan HTML dan CSS gitu ya. Nah, di sini mengenal pemrograman web, konsep dasar HTML, CSS style, HTML dasar seperti apa kalian bisa pelajari di sini. Terus di sini selanjutnya nanti membuat tabel, membuat list layout, display, kalian bisa tonton ini durasi videonya. Jadi sengaja saya buat dalam berbentuk video ini supaya kalian bisa belajar mandiri ya. Jadi setelah kalian belajar di lab, kalian juga bisa membuka akses di web PSI dan kalian bisa belajar mandiri mengerjakan project-project ya. Ataupun ini bisa dijadikan kajian kalian nanti kalau misalkan kalian mengajar lagi ke tempat lain untuk diingat-ingat ya. Di sini udah banyak dari dasar-dasar HTML CSS, membuat tabel, list layout, float, terus kemudian text, font, ya. Di sini juga teknologi HTML dan CSS terbaru sekarang seperti apa, ya ada fitur CSS 3, terus kemudian ada fitur HTML5, itu apa perbedaannya dan lain sebagainya, itu kita akan pelajari di sini. Terus kita juga nanti akan belajar mengenai di pembahasan 4 mengenai Bootstrap framework ya. Nah, di framework ini kita mengenal tentang Bootstrap, bagaimana itu Bootstrap, menggabungkan antara Bootstrap HTML dengan CSS seperti apa. Dan ini yang terakhir adalah CSS ya, JavaScript. Ini bonus sebenarnya kalau ditarget untuk desain web kita nggak sampai sini sebenarnya. Tapi kalau pengen kalian belajar sampai sini ya silahkan saja kalian bisa buka, kalian bisa ulik-ulik sendiri gitu ya. Dan masih banyak sebenarnya untuk JavaScript ada video khusus sebenarnya di apa galeri JavaScript. Kalian bisa tonton JavaScript dari awal sampai akhir itu kurang lebih kalau nggak salah ada 80 videoan lah di sana gitu ya untuk JavaScript. Jadi kalian bisa 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 inilah ya bisa review, mengingat dan menonton dan belajar ya. Nah, ini untuk web programming dan video ini akan terus diupdate. Nanti kalau kalian sudah registrasi dan lain sebagainya akan ada notifikasi. Notifikasi ke kalian kalau ada video baru, nanti akan ada notifikasi melalui email ya ataupun dari WhatsApp kalian. Baik, itu mungkin teman-teman mahasiswa beberapa pembelajaran yang akan kita lakukan selama 14 pertemuan ke depan mengenai tentang apa namanya web design ya, web design. Jadi kita akan menggunakan Learning Management System (LMS). Nanti untuk tugas, kuis dan lain sebagainya itu akan ada di sini. Terus kemudian modul pembelajaran juga sudah saya siapkan, pretest, posttest nanti akan ada di sini. Link Zoom meeting atau misalkan Google Meet juga akan ada di sini gitu ya. Tadinya saya mau pakai Google Meet tapi agak sedikit repot tadi jadi saya coba alihkan ke Zoom ya. Terus kemudian nanti juga untuk sumber-sumber bahan ajar kalian bisa akses web sistem informasi ya si.institutpendidikan.ac.id. Nanti di sana ada video-video pembelajaran yang sudah saya share, ada yang sifatnya free dan ada yang sifatnya prabayar. Nanti untuk semua mahasiswa SI itu ada kode kupon ketika yang prabayar supaya harganya bisa jadi 0 ya. Dan kode kupon itu nanti jangan di-share ya, jangan di-share sembarangan itu karena saya apa akses itu saya buat hanya untuk pembelajaran mahasiswa SI untuk sementara ini ya. Jadi untuk next berikutnya mungkin bisa saja di-share ke yang lain. Dan kalian juga bisa cek di YouTube Hayu Kuliah atau di YouTube Yopi Nugraha boleh ya di YouTube channel YouTube Hayu Kuliah juga banyak video-video pembelajaran tentang saya selain web design itu banyak ada jaringan terus kemudian ada pembuatan toko online, web dan lain sebagainya itu banyak bisa kalian akses ya. Baik, itu aja mungkin teman-teman mahasiswa. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya di sesi pertemuan ini. Mungkin ya cukup sekian, tapi mungkin sebelum ditutup mungkin silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sebelum kita akhiri karena waktunya mungkin kita akan segera berakhir ya. Saya mau bertanya Pak, boleh Pak? Boleh silakan gimana? Perihal tugas, mungkin mahasiswa tuh sering sering terkendala ya terhadap masalah tugas. Itu tugas itu setiap hari atau gimana Pak? Oke, ya baik untuk tugas nanti sifatnya nggak selalu tiap hari, tapi kalau untuk tugas itu
nanti untuk kayak misalkan sekarang saya nggak kasih tugas, jadi nggak tiap pertemuan saya kasih tugas gitu ya. Jadi nanti disesuaikan sesuai dengan RPS yang memang akan saya share. Nanti mungkin RPS-nya bisa kalian download juga di LMS ya, akan saya coba share RPS-nya. RPS itu rencana pembelajaran semester. Jadi pertemuan satu pembahasannya apa dan capaiannya apa sampai dengan pertemuan berikutnya gitu ya. Jadi nanti untuk tugas itu nggak banyak gitu, nggak banyak-banyak tapi numpuk gitu ya. Jadi untuk tugas nanti ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Ya kalau misalkan selama dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 lah ya sebelum UTS itu ada tugas individu dan tugas kelompok gitu ya. Silakan nanti diikuti saja, nggak setiap hari lah ya. Cuman agak sedikit ngerepotin aja gitu ya. Oke, mungkin itu aja untuk perkuliahan ya. Saya pikir cukup lah ya. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti mungkin bisa kita berdiskusi di WhatsApp grup ya. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.